jadi office boy di situ. Jadi OB? Jadi OB. Seriusan? Serius. Tiap hari saya cuma merenung di kamar sendiri. Saya sampai mikir, nih, ntar kalau anak saya butuh pampers gimana? Masa saya nggak bisa beliin? Padahal pampers kalau yang satuan itu paling berapa? 2.500 apa ya? Iya. Itu saya sampai kepikiran ke situ ya, karena saya nggak punya uang. Sahabat miliarder, masa lalu bukan berarti akan menentukan masa depan Anda. Masa lalu yang kelam bukan berarti Anda nggak bisa punya masa depan yang cerah. Nah, hari ini saya bersama Mas Yoko, salah satu pengusaha yang buat saya keren banget. Nah, kita bicara mengenai anak desa yang masuk kota dan akhirnya bahkan di masa pandemi ini bisa punya cabang ratusan. Ratusan, guys. Mas Yoko, welcome to the interview. Yuk, siap, makasih coach. Woi, ceritain sedikit dong, gimana nih, apa backgroundnya Mas Yoko, cerita tentang bisnisnya Mas Yoko. Sekarang apa sih yang dimiliki oleh Mas Yoko dan bisnis apa aja yang dijalanin? Oke, sebelumnya makasih banyak coach, udah dikasih waktu, dikasih kesempatan buat datang ke sini. Karena terus terang, saya ini salah satu penonton YouTube-nya coach Yudi. Oh. Gitu. Guys, berarti buat Anda yang nonton dan terinspirasi, kalau memang akhirnya menjadi sukses atau ada ceritanya, monggo kontak saya aja. Dan bisa seperti Mas Yoko ya akhirnya ya. Oke. Ya, saya sering nonton memang coach gitu. Jadi ya saya memang anak desa coach. Jadi ada desa Pengalusan namanya. Itu di Kota Purbalingga dan itu pun di kaki Gunung Selamat ya. Jadi saya anak gunung sebenarnya. Anak gunung. Anak gunung. Sinyal aja susah itu di sana. Tapi masih bisa nonton YouTube saya ya. Iya, sekarang karena ya itu. Jadi saya sekarang alhamdulillah dikasih kepercayaan buat jalanin bisnis. Ada beberapa bisnis di kuliner ya, lebih tepatnya sih beverage ya. Itu saya punya beberapa brand, mulai dari New Story Indonesia. New Story Indonesia ya. Jadi kenapa New Story? Nah, ini sebenarnya cerita baru di hidup saya sebenarnya. Wih. Gitu. Nah, terus sekarang ada Javati Indonesia dan ada beberapa brand lain yang sedang saya garap gitu, saya kerjain. Sekarang. New Story itu bisnis apa tuh, Mas? New Story itu jadi bisnis minuman grab to go ya. Jadi dia itu produknya olahan coklat, coach. Olahan coklat. Iya, jadi ada minuman beberapa coklat kita olah jadi beberapa varian gitu. Dan kita sekarang ya punya 32 varian rasa lah dari situ. Nah, ini bentuknya itu outlet gitu. Jadi ada booth, ada toko gitu. Nah, sekarang alhamdulillah New Story ini udah berkembang selama pandemi, kurang lebih kita bisa ekspansi ke 97 kota. 97 ya, kota? 97 kota di Indonesia dengan total 250 cabang. 250 cabang? Ya. Dimulainya kapan? Dimulainya sebenarnya awal pandemi. Awal pandemi? Maret 2020? Maret 2020. Karena kondisi. Cuma sebenarnya saya emang udah jalanin bisnis itu dari 2018. Cuma belum New Story. Masih brand lain tuh. Masih brand lain. Itu masih brand lain. Nah, itu makanya kenapa jadi New Story, karena itu cerita baru. Saya bangkrut. Jadi 2018 bikin bisnis bangkrut. Ya, 2018 saya bikin bisnis. Sampai 2020 sebenarnya udah berkembang nih. Udah berkembang lumayan bagus. 30 outlet. Minuman juga. Bisnis apa tuh? Minuman juga? Namanya? Nana Thai Tea. Oke. Nah, karena waktu itu kan lagi hype nih. Minuman teh Thailand. Iya, betul. Saya masuk dengan brand Nana Thai Tea pakai gerobak di pinggir jalan. Nah, sebenarnya berjalan cukup bagus gitu. Cuma 2020 ketika pandemi masuk, kita tutup semua. Tutup semua. Karena konsepnya konsep gerobak waktu itu.
Dan awal pandemi itu kan Jabodetabek kan lumayan parah. Ya. Nah, akhirnya saya tutup semua. Ya karena saya juga belum punya pengetahuan yang mumpuni nih buat ngadepin pandemi kayak gitu kan. Akhirnya usaha saya tutup semua dan saya pulang kampung. Di awal pandemi. Di awal pandemi. Sempat utang nggak? Kalau utang ya ada lah ya. Ada. Dan saya salah satu orang yang dulu terjebak pinjol. Serius? Serius. Oke. Saya salah satu orang yang dulu terjebak pinjol ya buat nutup itu. Karena waktu itu gini, istri saya mau lahiran bulan Maret 2020. Istri saya kan mau lahiran. Sementara usaha saya kan tutup semua, nggak ada penghasilan sama sekali. Itu akhirnya saya pulang kampung nungguin istri lahiran. Nah, ya itu di situ saya butuh uang gitu kan. Saya sempat terjebak pinjol juga, tapi alhamdulillah hari ini udah selesai semua. Jadi untuk istri lahiran harus pakai pinjol? Iya, karena nggak ada uang sama sekali. Wah, seru banget tuh. Ceritain dong, ceritain. Iya, jadi saya ini emang orang desa, orang nggak punya juga. Saya bukan orang yang dari keluarga yang mampu, bukan ya. Jadi bapak saya itu supir angkot, Coach. Supir angkot? Supir angkot di angkutan desa, gitu loh, angkutan desa. Nah, ibu saya ibu rumah tangga. Rute berapa? Kalau di sana nggak ada rute ya. Oh, nggak ada rute ya? Jadi dari desa Pengalusan ke Bobocari ini ada tuh namanya. Nah itu jadi nggak ada rute berapa itu nggak ada gitu. Dan itu pun bukan mobil pribadi ya, bukan mobil sendiri masih ada bosnya gitu. Nah jadi saya bukan dari keluarga mampu. Cuma waktu itu saya sempat merantau ke Jakarta. Nah, jadi awalnya saya merantau ke Jakarta. Saya sempat kerja jadi office boy dulu. Usia berapa Mas merantau Jakarta? Berarti saya ngerantau ke Jakarta itu 2016 usia 21 tahun. 21 tahun merantau Jakarta. Ya, saya itu karena lulus sekolahnya telat, Coach. Agak bandel dulu. Bandel. Nggak naik kelas, pernah keluar, sampai akhirnya SMA itu 5 tahun. Lama amat SMA 5 tahun. SMA itu 5 tahun gitu. Saya SMA 5 tahun ya, karena keluar, habis itu masuk sekolah lagi, nggak naik kelas, ya kan, udah hilang 2 tahun kan. Tapi ya udah akhirnya saya mulai lagi sampai akhirnya lulus tuh. Itu. Nah, begitu udah lulus, saya pengen jadi tentara, Coach, waktu itu. Tentara waktu itu. Ya, cita-cita anak desa lah ya. Itu rata-rata ya pasti ke situ. Saya udah sampai daftar beberapa kali, udah ke Semarang juga. Cuma ada kendala waktu itu. Gigi saya agak masuk ke dalam. Oh. Jadi harus dipasang behel. Kalau nggak salah atas bawah 16 juta kalau nggak salah. Behel. Nah, di situ saya lihat bapak saya kayak udah bingung. Ya karena nggak punya uang. Nah, dari situ akhirnya saya putusin buat ya udah, saya nggak jadi tentara nggak apa-apa. Saya mau kuliah aja gitu. Tapi saya mau kuliah, saya cari biaya sendiri aja. Dari situ. Biaya sendiri? Cari biaya sendiri. Nah, akhirnya saya putusin buat ke Jakarta. Jadi belum kuliah tuh ya, pas ke Jakarta ya? Belum kuliah. Saya ke Jakarta, saya kerja di salah satu perusahaan swasta di Halim Perdana Kusuma, jadi office boy di situ. Jadi OB? Jadi OB. Seriusan? Serius. Oke. Saya jadi OB dari 2016 ya. Ya dari 2016 saya jadi OB. Terus abis itu saya juga sambil jadi driver ojek online. Wih, rajin amat. Gitu. Karena waktu itu saya emang udah punya target, Coach. Waktu itu saya punya target, saya mau kuliah dengan biaya sendiri. Saya mau punya usaha gitu loh. Saya mau punya usaha sendiri gitu. Tapi belum kepikiran bisnis atau apa yang enggak. Jualan sebenarnya lebih ke jualan gitu. Gimana caranya saya harus bisa ngumpulin modal cepet. Sementara kalau ngandelin gajian itu lama gitu. Lama ya. Nah, dari situ akhirnya saya sambil habis kerja saya narik ojek gitu kan. Nah, dalam perjalanan itu kenapa saya akhirnya sekarang terjun ke bisnis? Ada satu berita di Instagram
waktu itu saya baca seorang mahasiswa UNES bagi-bagi 1000 cup susu ke orang tua mahasiswa yang wisuda. Oh, yang sempat viral tuh. Sempat viral tuh. Nah, itu saya baca, terus itu kan sering muncul kan. Ternyata dia punya bisnis It's Meal namanya. Itu produk olahan susu sapi murni. Dan omset dia sebulan bisa 1 M. Nah, itu saya mulai kepikiran nih. Masa iya sih jualan susu bisa sampai 1 M sebulan gitu. Nah, dari situ tuh akhirnya saya mulai belajar. Saya mulai pelajarin dan saya beranikan diri untuk buka usaha saya pertama. Masih kerja nggak saat itu? Masih kerja. Jadi OB masih? Masih. Oke. Jadi dari uang yang saya kumpulin, saya kirim ke rumah. Saya suruh kakak sama calon istri saya dulu buat buka usaha. Jadi saya cuma modalin. Berapa duit modalin? Dulu kalau nggak salah itu 20 juta. 20 juta? 20 juta. Masa kerja jadi OB dapat 20 juta? Yang bener. Iya, karena sambil ngojek, terus dari gaji saya itu nggak pernah ambil libur. Jadi ada lembur tuh di situ. Nggak pernah libur? Nggak pernah libur. Seriusan nggak pernah libur? Terus? Jadi hari Senin sampai Jumat itu kan masuk nih biasa. Nah, hari Sabtu itu lembur. Ada lembur. Itu bayarannya dihitung 2 kali lipat itu kan. Nah, hari Minggu, kadang teman ada yang nggak bisa masuk. Minggu juga? Saya gantiin. Senin sampai Minggu? Iya. Wah. Terus kadang malam itu ada. Saya waktu itu pernah 3 hari berturut-turut pulang jam 3 pagi, jam 6:30 udah harus masuk lagi. 3 hari berturut-turut. Jadi waktu itu emang saya harus ngumpulin uang banyak gitu kan. Sampai akhirnya 1 tahun 20 juta, 1 tahun lumayan lama sebenarnya ngumpulin 20 juta. Saya kasih ke kakak saya sama calon istri saya. Nah, itu usaha pertama saya. Di desa ya? Di desa, di Purwokerto tuh. Jadi tetangga kota ya. Agak lebih maju dikit. Tetangga kota. Nah, tapi alhamdulillah dalam 3 bulan, saya sukses buat menutup bisnis pertama saya gitu. Menutup bisnis. Maksudnya bangkrut? Bangkrut. Itu kebangkrutan pertama saya. Jadi 20 juta dikumpulin setahun, hilang tuh. Hilang. 3 bulan? Iya. Kok bisa gitu? Karena mungkin gini, satu, saya emang belum tahu apa-apa. Saya tahunya cuma jualan aja. HPP nggak tahu. HPP nggak tahu saat itu? Ngitungnya gimana itu nggak tahu. Yang penting, karena dulu kan gini, saya jualan produk pisang crispy, Coach. Pisang crispy, berbagai varian rasa gitu kan. Sama olahan minuman susu itu. Ya. Nah, yang penting saya beli susu 1 liter itu 7.000. Nah, ini ntar jadi berapa? Udah saya jual segini, saya masih untung nih. Oke. Kita kan nggak tahu kan. Nah, dari situ terus kita nggak tahu juga cara pemasarannya itu gimana. Kalau mungkin apalagi bicara marketing, branding, nggak tahu sama sekali. Gitu. Jadi yang penting jualan gitu. Yang penting jualan aja. Dan akhirnya itu 3 bulan tutup. Jadi ditelepon sama kakak, sorry nih uang udah habis semua. Iya, udah nggak bisa jalan dan masih punya tanggungan 1.200.000 kalau nggak salah buat sewa. Masih minus berarti? Iya, akhirnya saya tutup pakai gaji saya lagi gitu di bulan itu. Terus habis itu 3 bulan saya pakai buat evaluasi. Kenapa gitu kan? Stres nggak sih? Ya kalau dibilang stres, kayaknya stres. Soalnya saya ngumpulin lama, dalam waktu 3 bulan selesai gitu. Cepet banget ya kalau salah ya. Nah itu akhirnya saya 3 bulan itu saya evaluasi. Saya mulai lebih mau belajar lagi gitu kan. Saya lebih mau belajar lagi, terus saya beranikan buat buka lagi di bulan April 2018. Berapa bulan setelah tutup? 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan, tapi waktu itu kan saya udah nggak punya uang banyak. Akhirnya saya buka usaha yang kedua ini, yang Nana Tahiti. Itu saya nyicil alat-alatnya. Nyicil. Jadi saya beli tekonya dulu tuh kan. Kalau Tahiti itu kan hasil teko yang stainless. Iya, stainless tuh, betul. Itu saya beli 2, udah saya simpen. Terus saya beli peralatan lainnya lagi. Sampai terakhir saya nyari gerobak itu, saya dapat gerobak bekas juga. Harga 500.000 waktu itu di Bekasi.
Nah dari situ saya berani buat mulai lagi, tapi saya jualan pakai gerobak di pinggir jalan. Yang jualan siapa? Saya pulang kerja. Pulang kerja. Jadi udah nggak narik ojek lagi karena saya pulang kerja itu jam 5 sore. Saya langsung jualan sampai jam 11, jam 10, jam 11 malam. Setiap hari itu? Setiap hari. Dan waktu itu nggak kerasa capek ya, karena waktu itu yang kedua ini ada harapan, Coach. Lumayan waktu itu, karena omset sehari 1 juta. Bagus itu dong. 4 hari udah ngalahin gaji saya gitu ibaratnya kan. Emang gitu. dulu gaji berapa? Gaji itu dulu kalau misalkan lembur terus ya 4 jutaan lah. Kalau lembur terus ya? Iya. Kalau nggak lembur terus ya UMR. UMR Jakarta waktu itu pas saya masuk itu dari 31 sampai 34 apa ya kalau nggak salah. Itu. Jadi saya berangkat kerja itu udah bawa ganti. Bawa kaos, terus bawa sendal gitu kan. Habis selesai kerja, karena bau kan, saya mandi di kantor. Habis itu saya ganti pakaian, terus saya langsung jualan. Karena lumayan deket. Masih di komplek Halim waktu itu. Oke. Itu tiap hari saya jalanin sampai akhirnya di sini saya mulai kenal yang namanya franchise. Setelah berapa bulan tuh kenal yang namanya franchise? Berarti jalanin usaha yang kedua ini masuk bulan kedua. Udah kenal yang namanya franchise? Karena temen satu kantor pengen punya usaha, tapi dia pengen jualan produk saya gitu. Oke. Nah dari dia nih, karena dia itu resepsionis. Jadi kan secara pendidikan memang udah beda kan. Dari situ malah saya akhirnya belajar. Saya mulai cari tahu nih franchise itu gimana sih. Nah, saya cari referensi. Nah kalau franchise itu kita ngasihnya apa aja gitu kan. Termasuk di situ ada paket peralatan apa dan lain. Nah itu saya mulai belajar dari situ. Nah dia jadi franchise. Otodidak ya saat itu ya? Otodidak. Oke. Belajar ya by YouTube lah ya, by YouTube. Belajar by YouTube by ya? Google gitu. Oh. Seru banget. Itu jadi dia franchise pertama saya waktu itu. Resepsionis teman kerja ya? Resepsionis teman kerja gitu. Nah dari situ akhirnya saya mulai lebih semangat lagi, lebih serius lagi gitu kan. Cuma saya masih belum kesadaran saya buat belajar masih belum ini waktu itu. Jadi saya terlalu pede bahwa produk saya enak ya. Udah jualan aja, nggak diapa-apain juga. Omset 1 juta saya udah seneng banget, Coach. Besar. Omset 1.800.000, ada yang kecil itu 500.000. Itu udah seneng banget saya, gitu kan. Udah inilah, dan saya nggak terlalu kontrol waktu itu. Akhirnya 2018, 2019 saya nikah. Cabang udah berapa tuh saat itu? Pas saya nikah itu cabang baru 23. Tapi cepet banget sih. Satu resepsionis baru buka cabang satu bisa ya, sampai. Nah, jadi gimana tuh? Abis resepsionis itu temen yang satu kantor lagi masih rata-rata temen tuh. Temen satu kantor. Jadi ngobrol aja tahu sama tahu ya. Akhirnya tahu dan mereka minta gitu kan buka. Itu saya jual franchise mulai dari 4 jutaan lah, 4 jutaan. Udah yang penting saya kasih alat-alat gitu kan. Saya waktu itu nggak mikirin profitnya berapa, enggak. Itu. Jadi masih asal-asalan, masih asal jalan gitu kan. Asal jalan. Saya nggak tahu nih memanage mitra saya itu nanti gimana. Bahan bakunya itu gimana gitu kan. Belum tahu. Buka franchise aja. Nekat lu mah. Yang penting buka gitu. Waktu itu. Nah tapi dari situ Coach akhirnya saya mulai tahu bisnis franchise. Waktu itu justru Pak Hendy Stiono. Oh ya. Saya waktu itu nyari kan bisnis franchise Indonesia yang udah besar itu. Nah itu kan keluar tuh salah satunya. Iya. Nah itu dari situ akhirnya saya tambah semangat lagi. Kok bisa ya jualan kebab sampai keluar gitu loh, sampai keluar negeri gitu kan. Iya. Tambah termotivasi lagi saya. Jadi termotivasi sama Baba Raffi lah saat itu. Betul, termotivasi sama Baba Raffi. Nah dari situ jalan sampai akhirnya saya udah ada sekitar 30 cabang waktu itu. Terhantam pandemi dan itu tutup. Tapi cepet ya 30 cabang dalam 2018, 19 ya 20. Ya lumayan cepet. 2 tahun ya? Iya, hampir. 2 tahun enggak sih ya, 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih. Iya, 1 tahun lebih. Tapi kebanyakan itu memang temen-temen
Temen gitu loh, dari temen, terus temennya dia tahu gitu kan. Nggak ada apa ya, iklan franchise itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak tahu juga ngiklaninnya di mana itu nggak tahu. Proposal yang apa ya, maksudnya proposal kemitraan yang bagus itu juga nggak punya. Ya udah, penting asal jalanin aja teman-teman. Saya bikin pakai ini Microsoft Word. saya ketik sendiri. Ini harganya segini nih, dapatnya ini aja, apa aja gitu kan. Itu cuma kayak gitu. Gitu. Dan 2019 saya nikah, bisnis yang tadinya lagi bagus mulai turun. 2019. 2019. Lo udah berhenti jadi OB dong saat itu? Nah, saya nikah itu saya putusin buat resign. Karena waktu itu saya udah percaya, oh ini kayaknya bisnisnya udah bisa nih buat hidupin. Gitu. Dan saya udah kepikiran, saya pengen fokus. Saya pengen jadi pengusaha yang beneran gitu. Waktu itu udah mikirnya emang udah ke situ. Nah, tapi begitu saya udah resign, kan tadinya pintu pemasukan ada 2 kan? Iya. Ada dari gaji sama profit bisnis. Sekarang tinggal 1, tapi pengeluarannya nambah. Pengeluaran nambah. Karena udah nambah istri. Gitu kan. Pengeluaran nambah gitu kan. Nah, itu mulai turun. Karena persaingan waktu itu juga udah mulai ini, haus udah masuk. Haus nih, udah mulai ini kan. Saya pakai gerobakan, haus pakai store kayak gitu dengan harga yang bersaing. Iya. Nah, kan udah ini kan. Saya mulai turun tuh. Udah lagi turun, ada pandemi. Kena pandemi ya. Kena pandemi. Dan waktu itu saya udah bingung harus ngapain gitu. Berbagai cara udah saya lakuin, nurunin harga, apa udah saya lakuin, tapi tetap aja nggak ada efek gitu kan. Sampai akhirnya ada pandemi, saya kena semua, tutup semua. Semuanya tutup. Semuanya tutup. Akhirnya saya pulang kampung. Tanggung jawab sama mitra gimana tuh? Kan ada 30 cabang. Nah, karena gini, mitra ini kan mereka juga apa secara uang apa dan lain langsung masuk ke mereka, Coach. Oh, jadi franchise jual nama sama alat doang dong. Betul. Nggak ada sistem, nggak ada apa? Nggak ada. Nggak tahu sistemnya itu gimana. Oke. Yang penting kelihatan keren ya. Betul. 30 cabang. Iya. Oke. Nggak ada ke situ sama sekali. Nah, akhirnya udah saya pulang kampung waktu itu. Bulan Januari saya masih ini udah mulai agak goyang kan. Istri udah di rumah gitu. Nah, begitu pandemi masuk, istri waktu itu kebetulan pas mau lahiran, ya, saya pas lagi pulang kampung, ya mungkin karena udah jalannya Tuhan ya. Jadi kebetulan istri minta ditemenin buat check up yang terakhir sebelum lahiran. Oke. Saya pas lagi di rumah gitu. Saya bilang sama istri, ya udah daftar sekarang, kalau bisa besok saya temenin. Tapi kalau besok nggak bisa, ya udah nanti sama bapak aja gitu kan. Nah ternyata kebetulan bisa tuh Coach. Nah bisa, habis itu sama dokter katanya berat bayinya ini udah melebihi apa sih batas ya, lebih batas normal. Iya. Jadi kehamilannya harus di stop. Jadi harus sesar. Oh harus sesar. Harus sesar. Saya sebenarnya waktu itu udah agak mikir, aduh ini saya nggak ada penghasilan nih, nggak ada uang nih gitu kan. Sesar biaya lagi tuh. Akhirnya, nah itu terjebak pinjol di situ. Akhirnya. Terjebak pinjol. Iya, waktu itu saya udah nggak tahu lagi mau. Saya tuh tipikal orang yang kalau ada masalah, ada apa itu nggak pernah cerita ke siapapun, termasuk ke istri. Diem aja sendiri. Apalagi ke orang tua itu, istri aja nggak. Nah, akhirnya waktu itu ya saya sebagai seorang suami ya pasti nggak mau ambil resiko gitu kan. Ya udah saya iyain aja. Saya setujui, saya tanda tangan. Akhirnya disesar kan. Nah itu dari situ. Itu mungkin titik terendah dalam hidup saya tuh. Dari saya mulai belajar bisnis, bangkrut. Karena dulu mungkin saya masih kerja jadi nggak terlalu terasa. Nah yang bangkrut kedua ini karena saya udah nggak kerja. Ya ini yang kerasa banget. Kerasa banget. Saya sampai apa ya pernah nangis di Alfamart Coach. Di Alfamart saya pernah nangis di Alfamart karena saya mau beli tisu basah, uangnya kurang.
Tisu basah, Tisu basah uangnya kurang. Itu saya nangisnya itu saya ngerasa gagal gitu. Saya jadi seorang ayah baru anak pertama beli tisu basah aja nggak bisa gitu. Tisu basah. Tisu basah cuma berapa sih? 15.000 apa ya? 15.000. Itu saya nggak ini. Sampai nggak ada uang. Nggak ada. Dan saya tetap kekeh nggak cerita ke siapapun. Kekeh nggak cerita ke siapapun gitu. Sampai udah pulang dari rumah sakit kan pulang ke rumah mertua saya. Karena udah ada kesepakatan kalau habis lahiran pulang ke rumah mertua gitu. Karena sebenarnya istri ikut saya. Tapi karena kalau habis lahiran pulang ke rumah orang tuanya dia dulu. Itu tiap pagi habis jam 8 pagi itu saya izin ke istri buat pulang ke rumah saya. Saya bilangnya mau ngerjain sesuatu gitu. Tapi kan nggak ada sebenarnya. Karena saya malu, Coach. Saya numpang tidur sama makan di rumah mertua gitu. Saya nggak ngasih apa-apa gitu loh. Sampai gitu ya? Sampai gitu. Nah tapi kalau misalkan ada yang tanya, kok bisa? Tapi kenapa bisa hidup gitu sebelum bangun New Story akhirnya? Ya karena di desa itu gini. Ketika ada orang habis lahiran, itu kan tetangga itu pada nengokin. Ada yang ngasih bingkisan, ada yang ngasih apa sih angpau lah ya. Iya. Gitu. Dari situ. Jadi lu hidup dari angpau? Dari angpau, dari uang itu. Karena anak ya? Iya, karena anak. Karena sampai buat apa waktu itu ya? Kalau di desa itu kan ada apa sih kalau habis lahiran? Ya pokoknya ada 7 hari lah, ada apa gitu kan? Ada acara-acara kayak selamatan gitu. Pakai uang itu. Karena saya nggak ada uang. Saya cuma bilang ke istri, ntar ini pakai uang ini aja dulu ya. Soalnya saya belum ambil uang. Saya bilang uang ada di ATM, saya belum ambil uang gitu. Padahal nggak ada. Padahal nggak ada sama sekali. Plus mesti bayar pinjol lagi. Betul. Itu nomor WA saya nonaktifin kurang lebih 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun. Diteror? Iya, karena kan ditelepon ya. Karena ditelepon. Saya nonaktifin. Tapi dalam hati saya tanggung jawab. Saya bukan mau kabur gitu. Saya tanggung jawab. Cuma belum sekarang gitu. Itu saya nonaktifin tuh nomor. Kurang lebih 1 tahun lah. Setelah saya bisa nyelesain semua itu kan, nomor itu saya aktifin lagi. Itu 1 tahun. Jadi kalau mungkin mentalnya nggak kuat, stres mungkin. Tiap hari saya cuma merenung di kamar sendiri. Saya sampai mikir, nih, ntar kalau anak saya butuh pampers gimana? Masa saya nggak bisa beliin? Padahal pampers kalau yang satuan itu kan paling berapa? 2.500 apa ya? Iya. Itu saya sampai kepikiran ke situ ya karena saya nggak punya uang. Untung susu mungkin masih ASI ya? ASI ya. Kalau nggak ASI repot. Kalau nggak ASI repot itu. Saya nggak bisa nutupin pasti. Itu akhirnya bukannya so religi tapi di waktu itu saya di kamar itu saya pakai buat sholat duha sama ngaji buat nenangin pikiran. Udah cuma itu sampai akhirnya di titik orang yang nggak kerja, orang yang mohon maaf, kalau sekarang nggak boleh nih ya, ODGJ ya, mereka aja dapat rezeki gitu. Akhirnya saya timbul keyakinan kalau saya mau gerak pasti ada rezeki. Itu. Keyakinan itu penting guys. Jadi dalam segala sesuatu harus ada harapan. Itu. Saya cuma punya keyakinan itu waktu itu. Akhirnya waktu itu ya mungkin karena sebelumnya saya udah jalanin bisnis ini, minuman. Yang ada di pikiran saya cuma itu. Saya mau create bisnis lagi, minuman lagi. Cuma saya nggak mungkin buka outlet. Oke. Nggak mungkin gitu kan. Lah, kan nggak ada modal. Nah itu makanya. Nggak mungkin buka outlet gitu kan. Cuma saya emang udah biasa kan ngolah minuman itu. Cuman tahu cara ngelola minuman. Jadi saya bisa bikin minuman gitu kan. Nah waktu itu
Dari sisa pinjol itu kan masih ada 500.000 sebenarnya. Minjem pinjol total berapa sih? Lumayan banyak kalau di total ya Mas ya. Karena kan buka tutup lah ibaratnya. Gali lubang tutup lubang. Oh, jadi bukan satu? Bukan satu coach. Karena kan jaraknya itu kan cuma sebentar. Ya kan? Nah sampai akhirnya di terakhir itu sisa 500.000 itu. Nah itu yang saya pakai. Saya pakai waktu itu 500.000. Saya udah kepikiran saya mau bikin minuman apa. Karena sebenarnya di bulan Januari ini sebenarnya mau jadi menu baru. Oke. Sebelum akhirnya tutup karena pandemi, ini mau jadi menu baru gitu kan. Tapi akhirnya saya set ulang. Nah itu kenapa namanya New Story, yaitu cerita baru dalam hidup saya gitu. Jadi New Story itu dapetin bikin dari modal pinjol dong ya? Iya boleh dibilang kayak gitu ya. Modal pinjol 500.000 itu 500.000. Belum ada tuh sebetulnya Mas kali di mana-mana ya? Belum ada outlet sama sekali. Wow. Jualan franchise tapi belum ada outletnya. Belum ada outlet bener. Saya bilang sama calon mitra saya, Mas, kalau di Batam saya belum ada cabang. Tapi saya ada tempat untuk transit barang. Oh, oke. Iya. Saya bilang kayak gitu. Saya ada tempat untuk transit barang gitu. Kalau Mas mau ke sana, nggak apa-apa Mas. Nanti saya aturin jadwalnya. Wih, keren ya. Saya bilang kayak gitu. Habis itu, saya telepon saudara istri saya tuh. Saya jelasin, Mbak, saya mau minta tolong. Ini saya punya bisnis. Nah, bisnisnya itu kayak gini nih. Saya jelasin tuh. Paket-paket kemitraannya apa aja, saya jelasin semua. Nah ini orang mau datang, nanti minta tolong dijelasin, terus minta tolong diyakinin kalau bisnis ini itu emang ada bukan penipuan. Kalau tanya ada stok barang di situ bilang aja masih dalam perjalanan. Dan itu beneran datang ke situ, dia akhirnya udah dijelasin kan, dia udah percaya dan dia telepon saya minta dikirimin nomor rekening. Dia DP. Akhirnya waktu itu saya pakai uang dia ini ya buat beli peralatan. Jadi saya belanjain peralatan, bahan baku ya uang dari dia. Dari dia ya. Dari DP-nya dia karena saya kan nggak punya uang kan.